Bismillah, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya di channel Garasi Warung. Kali ini saya ingin membahas kopling set Sirion. Untuk partnya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ini adalah declaher atau release bearing seperti ini, dan ini matahari atau dekrup, dan yang ini kampas. Untuk penggantiannya menurut saya dikarenakan jasa bongkar pasangnya yang mahal. Bila sudah dibongkar lalu komponen tadi dilakukan pengecekan, ada yang salah satunya masih bagus, sebaiknya juga diganti. Karena apa? Karena ini merupakan komponen yang bekerja. Supaya tidak 2 kali mengeluarkan ongkos jasa bongkar pasang, sebaiknya penggantiannya dilakukan 1 set sekalian. Langsung saja kita bahas komponennya. Untuk part orinya seperti ini ya. Ini 1, 2, dan 3. Dusnya semua Pero 2. Jadi bila rekan-rekan membeli online yang menyebutkan partnya original, bukan seperti ini, bukan dus Pero 2, berarti itu adalah part KW atau palsu. Untuk yang orinya seperti ini. Untuk bearingnya juga sama, dusnya warna putih. Ini saya tidak ada. Saya menggunakan part substitusi. Untuk kode partnya ini yang kampas 31250 BZ050 000. Ini 31210 BZ050 000. Untuk part orinya, ori resmi dari Astra Daihatsu seperti ini ya. Jadi umumnya itu 2 label. Label pertama itu label dari Pero 2 Malaysianya, lalu ditimpa dengan label Astra Daihatsu Indonesia seperti ini. Jadi ini sebagai tanda ciri part original resmi Daihatsu Sirion. Lalu ini saya bawakan contoh yang part resmi juga. Ini dengan kode 008. Jadi Daihatsu mengeluarkan kode 000. Ini yang asli dari Pero 2 Malaysia, dan yang ini asli lokal, bikinan keluaran Daihatsu Indonesia 008. Dan ini partnya sangat jarang, tapi masih dijual di Daihatsu. Untuk harganya juga lebih murah. Yang ini sekitar 600.000, dan yang ini untuk harga saat ini untuk kampasnya sekitar 1.200.000, dan dekrupnya sekitar 1 juta lebih. Jadi lumayan ini harganya. Oke, lanjut.
Untuk karakternya saya pakai Sirion sejak 2012. Karakter kopling original Pero 2 memang keras. Lanjut kita bahas part substitusinya. Ini adalah part substitusi dari Toyota Avanza, bisa dipakai di Sirion. Untuk part numbernya ini 31210 BZ021 untuk dekrupnya, dan yang ini 31250 BZ130 untuk kampas koplingnya. Adapun part number ini adalah sama untuk Xenia. Di pembelian marketplace itu banyak yang menyebutkan kampas kopling Xenia atau Avanza dengan harga yang murah dan kode part yang tidak sesuai. Kadang kode part mobil lain seperti Grand Max atau Ayla atau yang lainnya disebut kampas kopling Xenia atau Avanza. Jadi kampas kopling yang dikeluarkan oleh pabrikan Toyota maupun Xenia, peruntukannya untuk Avanza atau Xenia, ini kode partnya. Lanjut kita bahas release bearing. Ini juga part yang sangat penting, sangat vital. Untuk release bearing Sirion harganya lumayan, sekira 500 sampai 600 ribu rupiah. Di sini part substitusinya menggunakan release bearing Xenia atau Avanza. Ini contoh menggunakan part dari Toyota Avanza. Kode partnya 31230 BZ060. Ini yang kode part resmi. Baik Avanza atau Xenia sama. Adapun di marketplace banyak seller yang menjual bukan kode part ini dengan menyebut kode part Xenia atau Avanza. Hati-hati. Karena materialnya beda, kualitasnya beda. Jadi, untuk rekan-rekan yang ingin membeli di marketplace, jangan tergiur harga, perhatikan detail part number dari komponennya. Banyak seller yang menjual spare part KW atau palsu atau membundling dengan harga yang murah, tetapi komponen part numbernya, komponen partnya beda. Oke, selanjutnya kita bandingkan, kita buka. Ini yang Avanza ya, yang asli. Seperti ini kemasannya. Ini ada hazard label seperti ini. Ini masih plastik. Buka.
kita bandingkan dengan Vero 2 Sirion. Baik, kita komparasikan perbandingannya. Ini yang Avanza. Di sini walaupun kemasan dusnya Toyota Astra, made in Indonesia. Di sini dalamnya Aisin Daihatsu. Nah, ini kode partnya sesuai dengan kemasannya BZ021. Seperti ini. Ini ada date produksinya tahun 2024 bulan 5 tanggal 5. Seperti ini ya. Jadi ini partnya baru. Lalu ini, baik kita hitung saja berapa mataharinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pilah. Dan yang ini oke, seperti ini ya. Ini yang Toyota. Oke, kita lihat. Oke. Cukup. Kita ganti ke Sirion. Oke, ini yang Vero 2. Cek. Nah, di sini juga sama. Di sini ada emboss kode partnya BZ050 dan ini kode produksi 310723. Tanggal 31 bulan 7 tahun 2003. Berarti ini partnya baru. Terus di sini ada cat putih, maksud saya apa ini? Biru hijau. Lalu kalau yang ini putih di sini dan ini catnya sama. Cek. Oke. Jadi untuk part ini matahari
dekrup. Untuk yang Pero 2 hanya terdapat emboss, kode part dan tanggal pembuatan. Tidak ada emboss pembuatnya, polos seperti ini. Untuk yang Toyota Avanza dan Xenia, tulisan Aisin, kode part dan pembuatan. Kita bahas sedikit mengenai dekrup atau matahari. Jadi part ini seiring pemakaian, seiring waktu, maka plat ini akan mengeras. Nah, hal ini yang menyebabkan kopling ketika diinjak yang sudah partnya berumur itu akan keras, terasa keras. Bisa disebabkan dari ini, material matahari yang karena panas pemakaian, maka dia akan mengeras. Untuk kita bandingkan dengan dekrup atau matahari aftermarket, bukan ori. Pemakaian awal mungkin akan empuk, tetapi empuknya itu tidak akan bertahan lama, karena tadi menurut saya bisa disebabkan dari kualitas material dekrup atau matahari ini. Ada harga, ada kualitas. Jadi, kalau menurut saya, jangan melihat harga murah. Perhatikan juga kualitasnya, karena jasa bongkar pasangnya lumayan. Di bengkel resmi bisa sekira 700.000. Di bengkel umum di daerah mungkin lebih murah. Oke, lanjut kita bahas kampasnya. Oke, ini kampas yang peruntukan untuk Sirion seperti ini. Ini yang ori Pero 2, kode partnya 00. Nah, di sini ada ini pembuatan tanggal 24 bulan 7 tahun 2023. Partnya baru. Di sini tertulis XCD Unity Cloud. Lalu ini ada grease ya. Jadi grease dari pabriknya. Ini. Pernya ini double. Dalamnya warna biru dan yang ini hitam. Ada coretan di sini. Perhatikan, ini XCD yang untuk Sirion. Jika rekan-rekan menemukan XCD yang dijual di marketplace, itu perhatikan, bandingkan dengan ini. Saya kira partnya pasti berbeda. Sama merek XCD, tetapi barang beda. Ini ulirnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ulir. Ada coretan di sini.
Sini juga. Oke. Lanjut kita bahas yang Daihatsu 008. Di sini sama BZ050, jadi semuanya BZ050, ini juga BZ050. Ini seperti ini, tidak ada pembuatnya, hanya tertera kode part. Untuk ketebalannya sama. Untuk materialnya ini beda ya, bedanya seperti ini. Oke, sekarang lanjut kita komparasikan dengan kampas dari Avanza. Seperti ini ada kertasnya, Veroguard. Oke, perhatikan untuk kode part awal Toyota dan Daihatsu umumnya sama. 31250 ini juga sama. Jadi kode part awal ini menunjukkan jenis partnya, yaitu kampas kopling. Dan digit selanjutnya menunjukkan peruntukan untuk kendaraannya. Oke, kita bahas yang Avanza atau Xenia. Ini pernya cuman satu ya, kalau yang ini double. Pero 2 double, ini pernya satu. Lalu nah, perhatikan. Nah, ini ada Daihatsu. A-nya ini mungkin Aisin. Ini kode partnya BZ130. Nah, ini ada Aisin di sini. Lalu ini kode part pembuatannya. tahun 2024 bulan kelima tanggal 29. Jadi partnya baru. Oke. Seperti ini.
Oke, lihat perbedaannya. Material kampasnya seperti ini. Ini yang Avanza dan Pero 2. Sekalian saya bahas part yang perlu diganti saat penggantian kopling set. Jadi untuk rekan-rekan yang Sirionnya sudah berumur, itu ada namanya seal kruk as. Posisinya di sini, di belakang matahari. Jadi di belakang ini anggap saja di sini ya. Di sini ini ada namanya flywheel atau roda gila, itu ada namanya seal kruk as. Jadi seal yang membatasi antara ruang mesin dan gearbox kopling. Nah, seal ini seiring waktu dia akan mengeras, getas, lalu bocor, rembes oli. Jadi untuk rekan-rekan yang ada gejala rembesan di area bawah bisa disebabkan dari seal kruk asnya. Harga partnya sekitar di bawah 200.000. Jasanya yang mahal karena sama seperti memasang kopling set. Jadi saya sarankan untuk rekan-rekan yang sudah berumur Sirionnya agar mengganti seal kruk asnya tersebut agar tidak dua kali keluar biaya bongkar pasangnya. Selain itu ada lagi yang namanya seal tongkat seperti ini. Ini sealnya. Ini juga penyebab rembes di area bawah. Kalau untuk ini seal tongkat ini yang rembes adalah oli transmisi. Kalau seal kruk as tadi yang rembes oli mesin. Nah, ini bootnya. Ini bisa kelihatan karena posisinya di luar. Kalau yang ini di dalam gearbox. Jadi rekan-rekan bisa melakukan pengecekan jika menemukan boot yang seperti ini. Ini namanya boot tongkat persneleng bagian bawah. Bila mana bootnya tidak sobek, maka tidak usah diganti. Ini fungsinya hanya pelindung debu biar tidak masuk ke sini. Oke, sekarang untuk menentukan pilihannya menggunakan Pero 2 atau menggunakan substitusi dikembalikan lagi kepada rekan-rekan. Untuk karakternya Pero 2 keras, performanya baik untuk segala medan. Di Sirion saya sendiri ini tergantung pemakaian, tergantung drive style driver. Satu dengan yang lain beda. Ada yang beberapa tahun sudah tipis, ada yang awet. Untuk Sirion saya sendiri 2012 sampai sekarang alhamdulillah masih menggunakan
kopling set orinya. Jadi reviewnya menurut saya ini awet berdasar pengalaman dari saya. Lalu untuk yang Avanza ini menurut beberapa pembeli yang sudah membeli di toko saya lebih empuk, lebih nyaman. Harganya juga lebih murah. Menurut saya untuk medan, pemakaian medan biasa, hanya jalan biasa, bukan daerah pegunungan, saya merekomendasikan cukup menggunakan part substitusi Avanza dengan pertimbangan harga yang lebih murah. Namun untuk rekan-rekan yang berada di daerah ekstrim, daerah pegunungan, memerlukan performa yang baik, pakailah yang Pero 2. Untuk partnya bisa rekan-rekan beli di toko saya, di Tokopedia atau di Shopee. Harganya lebih mahal, saya kena potongan adminnya. Lebih murah jika membeli langsung. Dan seperti tadi, saya menjual spare part yang baru, benar-benar baru, produksi baru. Bisa tadi pengecekan date produksi partnya, bukan spare part baru tapi produksi lama. Demikian rekan-rekan bahasan saya mengenai kopling set Sirion. Saya tambahkan untuk partnya 2007 sampai 2017 sama seperti ini. Untuk Sirion 2018 sampai sekarang 2024 kode partnya beda. Jadi komponennya sama, 3 part tadi, hanya berbeda kode partnya. Untuk link pembelian bisa cek di deskripsi, bisa order di toko saya, Tokopedia atau Shopee. Jangan tergiur harga murah, be smart buyer. Follow akun Shopee dan Tokopedia saya. Untuk rekan-rekan yang mencari spare part Sirion, bisa order, bisa pesan, langsung saja chat Tokopedia atau Shopee. Semoga bermanfaat. Wassalam.